Halo semua, kembali lagi bersama kita di Bacot Balaps. Sebelumnya kita minal aidin dulu ya, karena kemarin kan kita habis liburan lebaran ya, dan berakhir Ramadan. Nyalain ya guys. Oke, Nyala izin. oke, langsung kita masuk ke sesi pembahasan dari kemarin ya, GP Jepang. Mungkin kita lihat dari starting grid-nya dulu kali ya. Yang pertama ada Verstappen, kedua ada Norris, ketiga ada Piastri, keempat Leclerc, kelima ada Russell, enam ada Antonelli, tujuh ada Hajar, 8 Hamilton, 9 Albon, dan 10 Berman. Mungkin gimana menurut kalian nih dari starting grid itu? 10 besar ya. Di Nah, kalau menurut gua ya dari yang prediksi kita sebelumnya yang 2 minggu sebelumnya gitu ya. Kan awalnya gua prediksi pasti McLaren gitu ya yang bakal dapat pole 1 atau 2 gitu. Ternyata di starting grid kemarin dan berdasarkan kualifikasi kemarin ternyata Verstappen dia yang agak mengagetkan itu tiba-tiba masuk P1 gitu lah. Sisanya sih udah Yes. terprediksi lah. Itu doang Verstappen pengecualiannya doang. Ya Nah, sih dilihat dari hasil dari praktisnya tuh emang Verstappen emang jelek sih kemarin ya. mm-mm. Nggak kurang bagus lah ya. Tapi tiba-tiba pas di kemarin tuh tiba posisi satu tuh. Kaget juga gak sih? Aneh juga bener. Gimana menurut Mereka kakak? gimana Kak? lap goib sih Verstappen. Nggak ada yang bisa nebak itu bahkan pole position. Ya bisa bilang dewa lah di Verstappen dibandingkan mobilnya McLaren masih ada Verstappen. Pas itu bawa gerobak ya. Gerobak ya. Dan emang kualifikasi ini lebih penting dari race-nya kayak soalnya di race-nya kayak nggak bisa nyusul juga mereka kan nggak ada tempat speed overtaking gitu Ya, loh. Jadi ini penting ya banget buat dari Verstappen. starting grid-nya emang gak banyak berubah sih ya. Ya Dari dari starting grid sampai finishnya kan yang berubah hanya berapa lah ya. dari 10 besar aja kayaknya cuma Hamilton sama Hajar doang yang berubah, yang nggak di posisi Iya. geser. Kan Lebihnya itu gitu ada lah. yang bilang juga Suzuka tuh kayak Monaco KW2 nya berarti ya. Iya, Susah buat berubah gitu aja dari kualifikasi sampai ke final race-nya ya. kayaknya emang kebanyakan tikungan cepat juga nggak sih dia? Karena soalnya kan kemungkinan dive bomb itu di tikungan lambat gitu loh. Ada yang rem lambat, lebih telat, terus dia dive bomb. Kalau di sini nggak ada, gitu doang paling. Iya Terus di sih. area juga cuma satu kan di sektor pertama doang. Selanjutnya ya udah overflowing aja gitu. Mungkin dari cuaca juga kayaknya ngaruh juga gak sih? Karena cuaca kan kemarin dingin hampir mau hujan juga kan. Tapi nggak jadi. Ya, nah, hujannya malah di awal sebelum lomba hujannya tuh sama malamnya. Jadi ya nggak ada yang banyak berubah. Kalau misalnya kemarin hujan kayaknya lebih ramai lagi, cuman nggak terjadi hujan juga kan akhirnya. Tapi percuma nggak sih? Misalnya kalau gitu kemarin hujan waktu race dan posisi Max di P1 kayaknya nggak ada perubahan ya. Max bakal tetap P1. Ya mungkin dari Max nggak ada, cuman belakang-belakangnya kan bisa jadi ada. Oh iya bener. Tapi kalau misalnya ya, misalnya Max kemarin nggak di pole, nih, bisa Max bakalan bisa ini nggak sih juara juara pas kemarin? Enggak sih, Kemungkinan kayaknya enggak deh ya. enggak sih, Agak enggak. susah deh kemarin juga cuma beda satu paling banyak 2 detik doang. Itu tuh Iya Max sih. Verstappen depan tuh nggak dapat dirty air loh. Hmm. Mungkin kemungkinan enggak, ini emang kualifikasi lebih penting daripada race-nya di Jepang ini. Kita masuk lagi ke balapan ya, ke race awal kali ya. Ini di awal pas baru mulai nggak banyak yang berubah juga sih ya. Max Nggak ada tuh. bagus juga dari star race-nya. Lando juga lumayan bagus. Ya, mungkin yang belakang-belakangnya kali ya. Di belakang-belakang juga kayaknya nggak ada deh. Cuman Gabriel Bortoleto saya yang ke belakang ke 20 jadinya gara-gara mobilnya pelan banget. Oh iya. Selebihnya startnya normal,
balapannya normal, ya udah jadi boring race aja gitu dari awal sampai akhir. Iya sih. Emang gak banyak yang bisa dibahas ya dari RS ini. Kayaknya deh yang bisa dibahas mah cuma dari sebelum race-nya deh. Kayak kualifikasi Max dapat waktu tercepat. Oh iya itu. Oh ya itu ya. Kayak kecelakaan kemarin tuh siapa sih? Kecelakaan Hajar ya? eh Duhan kayaknya kecelakaan tuh yang Oh, lupa nutup Duhan. DRS. Gitu kan. Yang masih apa sih? Tanda tanya gitu ya, siapa yang salah, siapa yang benar juga. Duhan yang salah sih itu. Itu udah Soal pasti, udah ada rilis dari timnya atau gimana? Duhan yang salahnya. nggak soalnya kan kan itu lurusan lurusan tuh DRS sektor satu Hmm, DRS kan. DRS tuh kalau nutup tuh kalau misalkan kita lifting gasnya kalau nggak ngerem, kalau nggak ya dipencet manual. Main itu sih Duhan karena itu tikungan satunya tikungan cepat gitu kan. Jadi iya. dia bisa mobil tuh naturalnya bisa nggak usah lifting gas lah. Jadi gaspol terus juga tetap bisa belok gitu. Nah kemarin cuman si Duhan nggak dipencet si DRS-nya, jadi dia tetap tetap buka. Jadi dia nggak punya downforce pas eh, mau nikungnya. Cuman si Duhannya sendiri ngomong kayak di simulator kok gua bisa bisa kayak bisa belok, kok di sini nggak bisa. Ini aneh juga, bego juga gitu. Jadi emang salah Duhannya sih itu. Iya. Sampai jadi konflik juga. Sama timnya kan dimarahin juga ya itu. Ya pastilah. Itu kesalahan kayak kesalahan kecil lah kalau misalnya buat pembalap tuh. Gak banyak yang bisa Mm-mm. melakukan kesalahan itu. Lanjut Bar. Ini kita bahas dari pemilihan ban kali ya. Dari kemarin dari awal startingnya itu ada yang beda-beda kan, ada yang hard di awal, ada yang medium di awal tuh. Kalau menurut kalian gimana sih? Dari kemarin. Apa ya? Tinggal dari Hamilton kali ya, dia kan pakai ban hard kan di awal ya. Berhasil nggak sih itu startingnya ke Tamaran? Kalau menurut gue kayaknya gagal deh. Soalnya hasil akhirnya dia malah turun satu kan ya. Enggak, dia naik. Tapi naiknya juga bukan gara-gara sih. Oh, oh ada perubahan itu ya. Jadi kan awalnya di grade tuh Hajar 7, Hamilton 8. Jadi Hmm. Hamilton 7, Hajar 8. Berarti kebilang berhasil dikit mungkin ya. Kayak Bisa jadi. gak kerasa banget itu ya. Cuma satu lagi. Eh Kalau dari Ah, gua kayaknya nggak akan ada nggak perubahannya nggak banyak sih. Ban medium sama hard tetap awet di Suzuka kemarin. Jadi tetap bisa dipakai. Antonelli juga kan pakai ban medium tetap bisa 30 lap lebih kayaknya. Atau kurang, nggak tahu. iya. Hampir 30 kemarin ya. Ada kan Iya. yang pakai awal dari pakai soft itu siapa ya? Si yang belakang Yang Lance Si Stroll Stroll, nggak sih? belakang-belakang. Stroll sama Stroll ya? Duhan, Stroll ya. lah, Stroll. Bener Stroll. Jadi dia jadi dua kali ini nggak sih? Dua kali pit ya? Kayak harusnya iya, Kalau harusnya nggak iya, salah iya, dari dua kali pit ya. harusnya iya. Makanya jadi ke belakang jauh banget dia. Tinggal. Ya, dia berharap ini kayaknya ada red flag segala macam, cuman nggak ada juga kan. Hujan atau kemarin kan kemarin katanya bukan ada hujan tapi ternyata nggak jadi kan. Iya. Di lap 20 ya katanya. Terus kenapa mereka berani pakai soft juga kayaknya emang gara-gara di Suzuka ini bannya awet, nggak banyak makan ban, nggak kayak di Iya. Cina kemarin. Makanya ada beberapa tim kayak Williams juga kan si Carlos terakhirnya pakai ban soft juga kan. Kan gara-gara itu juga Hmm. kan. Jadinya ya udahlah kita gambling aja pakai soft gitu. Yang segi ban kayak gitu mungkin. Jadi emang bagusnya emang strateginya one stop semua kayak di Jepang ini kan. Iya. Ini dari pit nih kemarin nih. Dari pit ini agak-agak ada ini kan. Antara si Lando sama si Verstappen tuh yang Lando nyampir. Kata mana itu salah siapa sih sebenarnya? Gimana Ada yang bi? salah nggak sih itu? Gimana bi McLaren bi? Ya sekarang tuh si Lando. Kayaknya kalau secara gue liat pribadi mah kayaknya tuh kesalahan dari Lando deh. Dia kayak ambisi ngeliat peluang dikit tapi kayak gak mungkin juga sih. Ya, Jadi dia kayak memaksakan gitu lah. ya selalu memaksakan ya. Hmm. Padahal dia emang sebenarnya Emang di udah belakang Verstappen kan, Verstappen udah duluan kan ya. Verstappen udah duluan, dia memaksakan akhirnya kan dia malah motong rumput endingnya kan. Iya. Potongan Mau rumput jadi termahal traktor kata aja. si ini, kata si Max. Maksa. Aneh juga itu.
Pasti salah Lando deh kayaknya itu. Kalau menurut Eka gimana Kak? Ya salah Lando. Cuman kebetulan McLaren emang lebih kencang pit stopnya. Cuman kan dari awal Iya, Red Bull di depan. Jadi bisa rendeng-rengan gitu gara-gara itu juga sebenarnya. Cuman tapi emang dari Red Bull saya emang pit pit stopnya stopnya yang bapuk banget gak sih? iya ya. Sampai 3,3 detik gitu. Ya tapi kalau overall secara keseluruhan ya Lando yang salah sih, tetap dia tetap paksa di situ buat apa juga. Jadi terpaut 1 detik kalau nggak salah habis itu. 2 detikan, 1 detikan. Ya segituan lah. Tapi si Lando sih di situ akhirnya juga cukup dewasa sih ya menanggapi hal itu ya. Dia ngerasa emang salah juga sih di akhirnya kan. Kan Bar, dia tuh memilih untuk menjadi kayak sosok orang baiknya lah. Iya dia dia Sampai dia buat ngomong ya Bi statement, ya. statement panjang. Iya sih. Kayak dia mau Tapi emang, mematahkan tradisi. tapi emang di situ salah juga sih sebenarnya. Mau Malah, ngotot juga ya orang salah gimana sih? malah aneh kalau dia sampai Malah aneh. protes tuh. Sedangkan respon Max malah itu kan kayak ngerosting biasa gitu aja. Iya, Dia makanya lah itu mah aneh pit kemarin mah. Tapi setidaknya gara-gara kejadian kemarin jadi gak ngantuk gitu lah. Kan awalnya kan boring ngantuk. iya. Jadi agak ada yang seru lah dikit. Terlalu Ini baik dari sih Bi. kemarin nih, Hmm? Si Lando tuh terlalu baik anjir. Baiknya sampai partnernya juga udah kesel ya itu. Saking baiknya sampai muak kan. Kayaknya Ini di gimana sih balapan ini, orang kayaknya. di olahraga inilah khususnya, lebih Mm-mm, baik jadi orang pinter tapi jahat daripada dari orang baik tapi bego gitu. Ini iya, kayak Max, betul. orang pinter, jago tapi jahat gitu. Ini kayak Max kan bener. iya, Daripada kayak Lando, Jadi ya dia Lando nggak bodoh sih, cuman ya ya bego juga sih di sini sebenarnya. iya sih. Ya, Max kan lebih tahu aturan lah kali ya. Jadi ya tahu lah apa yang dilakuin ya. Ya ya. Kalau kena penalti atau enggak kan. Kalau Hmm. Selanda kan ya tahu atau aturan tapi dia agak Ya ya ya. baik gitu ya kan. Max sampai tahu detail terkecil loh, kayak ini si Lando lifting pit limiternya terlalu early. Dia sampai tahu kayak gitunya loh anjir. Nggak bisa Iya, ngeprediksiin. dia Aneh juga. di radio dia bilang gitu ya kan. Iya, keren tuh orang. kayaknya Max udah emang punya kebiasaan gitu deh dari race sebelumnya. Iya ya. Selalu merhatiin orang-orang di belakangnya gitu. Kayak masalah Leclerc dulu ditanyain gimana kabarnya Piastri. Sering dia tuh. Di Qatar juga kan yang ngebikin Lando penalti Max juga kan sebenarnya. Itu Jadi mereka detail banyak. terkecil gitu cuman Max doang kayak yang bisa tahu gitu. Setelah sejauh inilah yang diliatin. Betul ya. Dia udah next level beda. Ini dari kemarin nih setelah pit ya. Hmm. McLaren nih kan tesnya tuh si Piastri kan setelah pit udah hampir akhir itu pengen nyusul si Lando Norris ya. Hmm. Tesnya udah bagus Tinggal banget tuh. beda 0,4 detik doang itu. Iya tuh. Tapi kan ditahan sama McLaren tuh. Menurut fans McLaren gimana tuh? Jujur ya, itu kemana baca tapi lupa lagi. Kayaknya itu emang udah strategi deh. Ada pertimbangan gimana gitu kalau nyusul tuh bakal apa, tapi lupa lagi gitu intinya mah. Tapi ya baiknya mah kalau saya pribadi ya mending lebih baik Piastri nyusul biar ada tekanan juga buat Lando gitu. Selama ini kayak Piastri tuh kayak di apa ya kayak diberi tekanan untuk jadi driver kedua. Sedangkan Piastri punya potensi, cuman dari tim Red Bullnya tuh kayak tetap mengutamakan Lando tah. Itu yang ngebuat beberapa fans McLaren kayak gak suka sama Lando dan timnya gitu. Itulah paling. Menurut Eka gimana kak? Sebenarnya ada satu strategi sih, cuman kayaknya McLaren dilema juga sih. Eh bukan satu pilihan lah. Kan kemarin si Piastri emang obviously lebih kenceng dari Norris kan. Dia bisa coba team order gitu sekali. Ya dari 10 lap awal ya, 10 lap terakhir lah. Dia bisa team order, Piastri suruh maju duluan, coba ngejar Max. Kalau misalkan sampai akhir nggak dapat Maxnya, ya udah kasih lagi ke Lando. Cuman kayaknya dari McLaren sendiri takutnya Piastri nggak mau ngasih lagi kalau misalkan udah gagal tuh. Itu doang sih Hmm. sebenarnya. Gara-gara kemarin Papyrus ya, ya nanggung sih sebenarnya. McLaren punya mobil bagus, pembalapnya dua-duanya kompetitif, cuman terhalang sama kayak gini, dilema moral kayak gini. Sementara Max kan
ya Max being Max gitu lah, one man army gitu, dia nggak punya halangan apa-apa sama teammate-nya. Tapi Jadi ini nggak sih, kalau misalnya Piastri misalnya nih, ya, dibolehin gitu nyusul Lando, ada chance nggak sih itu buat nyusul Max? Kata Mane, atau tetap sama sih hasilnya? Max tetap per satu, Bakal atau gimana? sama deh kayaknya. hmm, Kurang ada perubahan juga. Soalnya kan itu udah lap-lap akhir juga kan. seenggaknya mencoba lah, seenggaknya ada peluang lah, Coba sih. seenggaknya. Walaupun dikit gitu ya. Iya, itu kan mental juara kan sebenarnya, kalau misalkan ngambil peluang Hmm, sedikit Iya. sedikit apapun itu mental juara tetap tetap harus dicoba sebenarnya mah. Cuman ya McLarennya kayak gitu. lagi pusing kayaknya. Iya sih. Menurut Aing juga gitu sih. Sebenarnya lebih baik mencoba gagal daripada nggak mencoba sama sekali gitu ya. Iya, iya. Gimana ya, Bi? Ya? Itu Andrea Stella tuh bekas orang Ferrari juga Bi sebenarnya, Bi. Pas zamannya Alonso. Pantesan aja. Keputusannya aneh aja. Biasa udah nanyain dijawabnya kapan. Jadi gak susul akhirnya mah. Oh ya juga ini belum dibahas nih, nih. Si ini nih. Gimana nih performa si Tsunoda nih yang masuk ke Red Bull. Tsunoda ya. Setidaknya masih di atas Lawson lah dari Masih peringkat. lebih baik lah ya. Enggaknya lebih baik dari Lawson. Setidaknya. Cuman Walaupun kan emang Cuman gak dapat poin juga ya. ya ya, tapi kan itu baru pertama gitu ya, belum tahu Pertama buat ya. race ke depannya gimana. Tapi lihat dari potensinya makanya masih bisa berkembang lah di Red Bull. Dan ini kan musim terakhir dia juga kan, kerja sama Honda harusnya Red ya. Bull juga. Ya. Iya. Ini juga sih sebenarnya. Kemarin pas free practice dia nggak ngerasain mobil banyak lah. Soalnya kan ada red flag segala macem. Banyak red flagnya lah kemarin free practice. Terus ini pertama kalinya mungkin Suzuki Tsunoda nyobain mobil Red Bull di Suzuka. Jadi ya kasih dia kesempatan dulu lah. Bahrain mungkin di depan balapan-balapan berikutnya. Sementara nih si Isaac Hajar nih. Kayaknya dia dari GP Shanghai sampai Jepang main kayak bagus sih, cetak poin terus. Ya dia Menurut mana salah nih gimana satu tuh komentar? yang pasti dia ada potensi lah. Dari awal kan dia awalnya di NF ya, yang race awal tuh. Terus awal di Iya, NF. Tapi di China tuh belum dapat poin. Baru di sini doang dapat poin kalau salah. Jadi ada oh ya perkembangan sini lah ya. setidaknya mah. Kayaknya perkembangan sih. Ya Strateginya kayak lebih urutan bagus sebenarnya. kayak ketiga terbaik di antara rookie lah. Kedua kan Derman, ke satu Antonelli. Jadi udah lumayan lah. Tapi kemarin dia bisa ngalahin senior-seniornya kayak Lawson, kayak Tsunoda. Dia bisa dapat poin sendiri. Itu prestasinya mungkin lah. Sebenarnya kebantu mobil juga nggak sih, emang dari dua balapan terakhir RBR tuh kualifikasinya kenceng, dan di sini emang nuntut kualifikasi banget kan. Hmm. Ya selain itu ya emang pembalapnya jago sih. Kalau misalkan mobilnya kenceng pembalapnya nggak jago juga, ya buktinya Lawson nggak bisa ngapa-ngapain kan di sini dengan mobil RBR. Hmm. Masuk nih ke Antonelli nih kemarin cetak rekor nih. The youngest ever Oh, F1 race leader tuh. Gimana tuh? oh. Nah itu suka aneh Mercedes. Gak kelihatan. Tahu-tahu wah gitu. Tahu-tahu ngasih kejutan aja. Iya sih. Udah dari race awal, kedua sampai sekarang. Dia kayaknya paling stabil. Dan selalu dapat poin. Ditambah Antonelli kemarin dapat fastest kan, ya pasti otomatis poin Iya, nambah kan ya. Festus. Nggak, fast lap sekarang nggak nambah poin, Oh gak nambah. nggak nambah. Itu aturan baru. Aturan 2025 yang dari gara-gara kemarin Ricciardo yang di Singapura. Oh iya ya, kerjasama itu ya. Ah, setidaknya lah. Ini Kimi Antonelli masih 18 tahun loh biasanya. Kita Ih, kayak 18 bocah tahun, di sekolahnya. 18 tahun masih mikirin UN anjing. UN, US aja. Masih mikirin bimbel aja. Dia mau udah Kerja bimbel juga di ya. F1 aja. Masih mikirin mau kuliah di mana. Iya. Masih Dia S. jago ini ya. Manajemen bannya sih bagus ya. Dia emang lama banget kan pitnya itu paling lama kan dia. Paling terakhir malah. 30 lap Nah, kok nggak salah lebih dari Hamilton. Iya. Hamilton aja pakai ban hard cuma 27. Pakai medium Makanya bisa 30. memimpin juga kan. Dia bagus sih manajemen ban itu. Keren lah.
Ya, walaupun emang gak banyak kelihatan sih sebenarnya Mercedes dari race-race kemarin. Tapi Antonelli ini yang nge-highlight Mercedesnya sendiri tuh, dari kemarin. Russell sebenarnya nggak kelihatan. Kalau Russell kemarin nggak Iya, podium rasanya kayaknya kelihatan. nggak akan kelihatan sama sekali deh. Ya, kemarin juga podium padahal bisa podium padahal gak kelihatan juga sih di race. Ya, kalau misalkan Russell nggak pernah podium gitu dari dua balapan terakhir, kayaknya nggak pernah kelihatan Russell di mana. Iya sih. Angin-anginan kabarnya. Punya Mercedes jadi kayak tim mediocre tapi versi bagusnya gitu ya. Stabil banget ini. Stabil banget ya mobilnya. Pas diakuin Gak ada lah. masalah gimana-gimana. Tapi enaknya enak ke kiminya. Jadi mobilnya stabil, enak gampang dibawanya lah. Hmm. Oh ya, Ya dari ya, Wi. kemarin tuh Ferrari ada kabar apa gimana kak? Kayak sama-sama gak kelihatan juga gitu Ferrari ya. Ya, Tumben Ferrari gitu. nih gak kelihatan. Udah Udah ya kesorot. selain dari jokes radionya atau diskualifikasi kayaknya nggak akan kelihatan setelah mobilnya jelek. Tapi kemarin Leclerc udah bagus lumayan keempat dengan apa adanya gitu. Lumayan lah Hmm. sebenarnya mah buat Ferrari-nya ya. Kayak udah happy banget gitu keempat juga. Nggak tahu Iya. ya. Udah oke lah sebenarnya keempat juga walaupun nggak podium nggak apa ya udahlah ya deh. Kayaknya Gitu lah kemarin banyak memang. dapat highlight itu yang Albon di radio marah-marah mulu kan. Oh ya Albon. Si Albon kayaknya mobilnya bermasalah banget itu. Ya tetap poin sih sebenarnya mah ya udah gitu. Dikasih Hmm. settingan yang bagus juga kayaknya nggak akan bisa nyusul siapa Hamilton depannya kan. Kayaknya nggak akan bisa deh. Hmm. Yang Nextnya apa lagi bang? yang ini yang menghilang dari Ren mungkin Sainz ya. Pernah kelihatan banget. Iya, ya, sains ya. Karena Tiga masalah tiga. dari sains itu apa sih? Kalau dari Sainz sendiri ngomong sih dia butuh adaptasi sekitar berapa balapan ya gue lupa cuman gue pernah baca di mana gitu di Instagram di fanspage gitu sekitar 7 sampai 8 balapan dia baru bisa adaptasi ngomongnya cuman soalnya dia masih muscle memorinya masih di Ferrari katanya dia masih ke bawa race gaya balapnya di Ferrari kayaknya buat Itu juga sementara berlaku buat Hamilton kak. mungkin ya Sama-sama butuh adaptasi. mungkin ya Kedua apalagi itu gak Hamilton kelihatan banget. kan berapa lebih lama dari Sainz kan di Mercedes Hmm. dari tahun 2012 2000 berapa ya gue lupa tahun segituan lah. Terus itu yang kejadian kemarin yang kualifikasi yang Kenapa? si Sainz ngalangin Hamilton Oh iya. itu Nah, kayaknya aneh iya. gak sih? Ujung-ujungnya penalti juga kan. Kepanis Hmm. juga kan jadi Iya. ke-15 ya. Cuma Ya. jadi kelihatan drama-drama jadi ada aja. Jadi banyak pasti kayak gosip-gosip gitu aja. Dugaan aja. Sebenarnya nggak sampai sekompleks itu sih kayaknya. Cuman netizen kan Jadi suka yang digoreng kayak gitu. media aja. Netizen kan suka yang kayak Tapi itu gitu. tapi itu ada unsur kesengajaan atau gimana sih itu? Kayak harusnya enggak ya, harusnya. Ya Harusnya. kita tahu Sainz lebih dewasa lah, anjir. Nggak Iya, mungkin sampai kayak gitu. Harusnya emang iya. murni kesalahan pribadi lah. Atau dari timnya, radionya kan nggak ngabarin atau gimana. Cuman terlepas dari itu, Hamilton juga nggak ada lap time itu nggak jadi masalah. Soalnya itu udah habis Q2 kalau nggak salah. Terakhir Q2 dan Hamilton udah masuk juga. Paling ya kurang-kurang Hmm. data doang. Cuman ya udah gitu. Apa yang terjadi? Dan Sainz juga udah kepanis ya udah gitu. Nggak usah digoreng-goreng lagi lah kayak gitu mah. Iya sih. Paling kita masuk Kak, ke klasemen akhir ya. Emang gak banyak berubah ya dari 1 sampai 10 ya. Yang berubah paling si Hamilton doang ya yang naik 1 poin. Hamilton. Satu. Max ya di depan dengan bawa gerobaknya jago juga ya. Sudah McLaren. Ya udah sih. Komentarnya gimana tuh? Red? Gimana ya, Bi? Ah, kayaknya peluang Max buat WDC jadi ada deh sekarang. Ya poinnya cuma terpaut satu doang. Hmm. Padahal Lando sekali menang di China terus kedua. Di sini kedua.
Tapi poinnya cuma beda satu. Ya ada sprint sih kemarin Lando jelek sprintnya. Cuman ke Setuju. Panisnya lumayan tinggi gitu aja, cuma gini doang sama Max. Diem-diem masalahnya dia Max. Maksudnya itu kayaknya Mas emang stabil banget ya dia. hmm, Dari race-race sebelumnya emang di atas terus kan dia. Iyalah nggak eh kayaknya belum belum pernah di bawah 5 besar. Iya. kayaknya deh itu Max musim sekarang itu kayak tekanannya makin rendah deh. Malah banyak tekanan sekarang ke tim McLaren aja. Malah Ya iyalah. terutama ke Lando gitu yang ngasih tekanan tinggi sekarang. Lada sama Piastri sih gelut kayaknya race depannya. Nggak bakalan akur di duaan, harus pasti bakalan susu menyusul, apalagi bisa dibilang dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama bisa adaptasi sama mobilnya. Tergantung nanti gimana McLaren ngasih order timnya sih. Kalau harus yang kayak gini harus dibenahi lah, nggak bisa kecolongan lagi McLaren sama Max. Kalau nggak, ya Max terus nggak manfaatin hal kayak gini nanti di Oke. depan-depannya. Tapi kalau gitu juga jadinya ini nggak sih ke si Piastri-nya? Jadi menghalangi apa Piastri untuk berkembang gitu lebih jauh. Kalau Ya, misalnya dia tim ordernya ke Lando Norris terus ya, itu kan uh, pasti bakal menghalangi potensi dari Piastri sendiri kan. Hasbi dulu kali. Kayaknya Piastri bukan tipikal orang yang bakal ngalah gitu deh. Kalau juga dia pasti bakal ada batas muaknya deh. Lama kelamaan kalau terlalu di nomor 2 kan, mungkin dia nanti bakal berontak, bakal gak ngikutin radio atau gimana. Atau enggak mungkin dia ada ancaman bakal pindah tim juga mungkin kalau selalu di 2 kan gitu ya. Gak dikasih kesempatan terus. Itu mungkin. Saya Piastri kayak punya mental gitu dibandingkan Lando. Lando tuh cuma kayak orang lama doang mungkin. Jadi ya dia diutamakan. Sebenarnya kalau diutamakan tergantung siapa yang di depan sih kayaknya kalau dari McLaren sendiri ya. Soalnya kalau misalkan Piastri di depan mungkin diutamakan Piastri. Kalau misalkan Norris di depan mungkin diutamakan Norris. Kayak kemarin di China aja kayak gimana kan China. tetap Piastri yang diutamakan kan di China. Tetap di prioritasnya Piastri lah dibandingkan Norris. Cuman ya tetap harus ada strategi opsi lain lah. Nggak, jangan textbook banget gitu orang strateginya tuh. Kayak kayak hal-hal kayak gini kan di luar kuasa McLaren juga kan. Mereka harus cari cara lain buat lebih pintar dari opponent tuh, musuh-musuhnya lah, lawan-lawannya lah. Iya sih, tapi kalau misalnya kemarin misalnya Piastri dibolehin ini sih, itu dibolehin nyusul ya Lando pas poinnya juga pasti si Max nyusul kan itu kan Iya, poinnya kalau nyusul. misalnya kemarin. Hmm. Ya poinnya nyusul. Cuma pusing kayaknya banyak pertimbangan di timnya juga kayaknya. Ini Iya sih. malah malah jadi konflik politik bi ya, politik Hmm. internal gitu loh. Malah curiga bisa kebagi kubu gitu nantinya. Iya, Sana sama Pros. Kayak kayak dulu gitu aja. Tapi Sana sama Dua-dua. Pros dua-duanya sama-sama ngotot bi, Hmm. sama-sama punya manajemennya sendiri lah mereka. Ini Piastri sama Norris di di luarnya kelihatan kayak deket banget gitu loh. Nggak kelihatan Iya. kayak ada musuh-musuhannya gitu loh. Soalnya kan Senna Prosma kan dulu emang dua-duanya kan dari beda tim dulu ya itu. Udah bersaingnya. Iya sih. Udah saling benter-benteran aja. Ini Itu kalau di kayak MotoGP juga kita bisa lihat juga sih antara Lorenzo sama Rossi sih. Kalian sama Rossi ya. Yang akhirnya juga Lorenzo jadi juara. Iya. Jadi dua-duanya harus sama-sama kuat lah sebenarnya dua-duanya. Harus Iya. sama-sama punya keinginan yang kuat, motivasi yang kuat. Sama McLaren juga harus dibenahi sedikit lah. Mobil mereka udah bagus itu. Tinggal strategi doang dari tahun kemarin tuh yang belum dibenahi tuh. Mungkin ada yang mau dibahas lagi sekarang nih. Mungkin dari ini ya, driver standing sama tim apa ya? standingnya sekarang ya. Hmm. Oh, iya. Norris tetap pertama, selisih poinnya cuma satu doang dari Verstappen. Piastri 49 gara-gara di Australia dia melintir. Russell 45 ya stabil, Antonio juga stabil. Leclerc
Albon, Hamilton, Ocon, Stroll, Stroll cukup besar. Terus ke tim standingnya ada McLaren 111. Ini bisa dibilang nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu dekat. Eh, Mercedes 75 ke Mercedes ya terutama. Mercedes 75, Red Bull 61, Ferrari kemarin habis diskualifikasi 35, Williams 19, Haas 15, Aston Martin belum kelihatan nih, malah Alonso nggak kelihatan, ini kayak Stroll Racing 10. Restro Racing Team. Racing Bull 7, Kick Sauber 6, dan Alpine belum dapat poin sama sekali. Gimana ya? Tahun ini sebenarnya lumayan mengejutkan sih, tim standingnya bisa sebegitu drastis berubahnya dari tahun kemarin. Padahal mobilnya sama-sama ground effect. Dan musim terakhir juga kan sekarang Musim regulasi. terakhir iya, musim Kan terakhir. dikit perubahannya harusnya. Ya, perubahan dikit, cuman kayak perbandingannya jomplang gitu loh. Atau karena udah gak serius mungkin udah lah musim ini mah lepas aja gitu. Banyakin pengembangan buat tahun depan lagi. Oh iya, bisa jadi juga sih. Bisa jadi sih. Iya sih. Ya, Habis tahun ini paling lebih ke drivernya nggak sih? Jadi highlightnya. Gimana iya, drivernya bawa mobilnya. iya. Ya, mungkin segitu dari tim standing. Ini kemarin Max menang yang selebrasinya. Sudah. Mungkin ke ini ke prediksi balapan Bahrain. Bahrain Bahrain. itu langsung mulai pekan depan kan ya. Iya, gimana Bi? Menurut mana Bi? Satu, dua, tiganya apakah Max akan menang lagi? Atau McLaren? Atau mungkin Ferrari? Atau mungkin Mercedes? Atau jangan-jangan ada tim kuda hitam Williams? Jangan-jangan yang menang? Albon atau Sainz? Kayaknya kalau William kemungkinan paling bagus gitu ya masuk pole doang tapi nggak sampai peringkat 1 juga. Mungkin bisa peringkat 3 mungkin. Hmm. Saya kan susah bersaingnya, harus bersaing lawan McLaren, Red Bull, Max-nya gitu. Iya ya, masih Jadi ya posisi ketiga lah yang masih bisa diperebutkan gitu lah. masih ada faktor luck yang harus dijalani. Ya, Hmm. bisa jadi kan Ya, kalau McLaren collide sama Red Bull sama Ferrari. Lap pertama tiba-tiba brak brak brak. Red flag William pertama. Iya. itu faktor X lah itu. Kalau secara semua dalam kondisi stabil ya pasti Red Bull, McLaren, Mercedes itu mah udah pastilah 4 besar gitu. Tapi gak apa-apa, itu yang bikin seru kalau ada masalah-masalah gitu ya. Misal Hal-hal yang tiba-tiba tidak terduga gitu ya. Max kayak musim kemarin breaknya rusak gitu gimana. DNF tiba-tiba kan gak ada yang tahu. Jadi siapa satu dua tiganya? Kayaknya satu balik lagi ke Piastri deh menurut gua. Satu Piastri, dua Max, tiga Lando lah. Oke. Matt Russell nggak ada ya? Berarti nggak masuk. Russell enggak deh, dia kayaknya empat lah boleh, empat lima Antonelli udah. Mana gimana Bar? Gue setuju sih sama Asfi. Hanya itu sih hasilnya. Mungkin dari Ferrari kayaknya nggak terlalu kelihatan juga dari kemarin, nggak tahu kenapa ya. Kalau dari fans Ferrari gimana sih? Ferrari sebenarnya ada masalah apa? Eh, gue nggak ngikutin tim lain update-nya kayak gimana. Cuman dari Ferrari katanya mau bawa upgrade di Bahrain tuh. Ya belum tentu bagus juga sih. Cuman ya bisa jadi bagus, bisa jadi malah jelek banget kayak di upgrade pertengahan musim Ferrari tahun kemarin. Cuman ya seenggaknya bawa angin segar lah buat kabar bagus lah buat Ferrari. Jadi mungkin ada sedikit perkembangan mungkin. Bagi Bahrain tracknya lumayan kuat lah Ferrari Bahrain tuh sebenarnya. Tahun kemarin yang nggak tahu tahun sekarang. Sama, sama cuaca juga panas sih ya, Bahrain. Bahrain panas. Jadi mungkin satu dua tiganya masih tetap McLaren harusnya. Kalau nggak, kalau hal-hal kayak kemarin nggak terjadi harusnya tetap McLaren. Satu duanya masih agak tricky sebenarnya Piastri sama Norris tuh. Cuman kayak lebih ke arah no Piastri.
duanya Norris, ketiganya mungkin Russell atau Antonelli sih. Harapan Antonelli mah. Tapi kayaknya Russell deh ketiga. Max gak dimasukin kak Verstappen. Ah, belum tahu ya, kalau misalkan salah ya udah gitu maaf. Cuman kayaknya kemarin emang anomali sih di Jepang tuh. Emang pole positionnya bagus, lap pole dewa dan ya udah menang gitu. Soalnya kan kemarin susah nyusul. Kalau di Bahrain ini beda eh, kondisinya. Lebih banyak tempat susul-susulannya. Hmm. Nah, Udah itu sih. kan prediksi objektifnya ya. Iya. Subjektifnya nih, menurut lu pada gimana tuh? Subjektifnya tuh, pengen menang siapa lah gitu. Kalau Dari gua mana mah Bi, Bar, gimana Bi? pribadi mah pingin menang Piastri. Cuman yang ditakutkan teh kalau konflik ini terus ke bawah, misalnya ada di tikungan mana gitu ya, Piastri sama Norris tiba-tiba tabrakan, nah itu yang gue takutin. Kalau amit-amit sampai kejadian dari salah satu mereka rusak atau mungkin dua-duanya DNF lah, takut juga dah. Tapi jangan ya, semoga di race Bahrain udah ketemu lah solusi dari tim McLaren-nya, gimana solusi buat yang terbaik bagi mereka berdua lah buat Iya, balapan nanti. Soalnya itu bisa jadi kerugian buat McLaren juga kalau sampai belum nemu dan terjadi clash gitu lah. iya, iya. Kalau sampai clash malah enak ke tim yang lain kan. Tapi sejauh ini track recordnya belum ada clash antara Norris sama Piastri sih, Bi. Sejauh ini ya. Even Monza yang paling parah, Piastri tiba-tiba nyusul juga nggak sentuhan sama sekali kan. Jadi kayaknya aman deh. Iya, Dua-duanya sama benar-benar nurut banget sama McLaren dua-duanya. Tim ordernya kayak gimana ya udah mereka ngikutin kayak gitu. ya semoga. Tapi kan manusia kan ada batas kesabarannya. Kita belum tahu juga. Kalau menurut lu gimana Kak? Iya jelas. Subjektif. Jelas Leclerc kalau ke Hamilton. Track record Udah Tapi Leclerc lu pasti. sih bagus optimis dong. gak sih itu? Dari katanya kan ada bawa update tadi, optimis gak sih itu mah? Kalau upgrade bagus optimis sebenarnya. Kan, Ini kayaknya bukan Ferrari doang meren yang bawa upgrade. Tim lain juga ada meren. Ya kan gue ngomong dari awal, gue nggak tegang ngikutin perkembangan tim lain, cuman gue ngikutin Ferrari Mm-mm. katanya bukan ada upgrade. Iya. Kalau dari track record, Leclerc bagus di sini. 2019 dia hampir menang. Itu balapan pertamanya dia di Ferrari hampir menang. 2022 juga dia menang. Habis ya, Max Verstappen sama Charles battle berapa 5 lap lebih kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya harusnya bisa lah kalau misalnya mobilnya bagus mau memadai. Cuman McLaren sekarang terlalu kuat sih. Nah ini gue mau nanya kalau prediksi dari rookie-rookinya lah yang bisa dapat poin siapa aja kira-kira di Bahrain nanti. Ya Kimi udah jelas. yang Gimana jelas buat sih pasti Akbar ya, dulu? Kimi ya. Kimi Yang ya jelas jelas. pasti Kimi. Yang paling jelas itu Kimi ya udah gitu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada DNF atau apa ya Kimi gitu. Iya, Berman gimana dia potensinya ada juga tuh. Hmm, bener, Pak. bagus sih Berwan sebenarnya kelihatan potensinya. Iya, ada sih posisi. Kalang Haas doang mobilnya kayak gimana kan jelek mobilnya. Ya mungkin keluar dari Haas kalau misalkan yang gantiin Leclerc atau Hamilton di Ferrari bisa kelihatan baru baru bisa kelihatan potensi sebenarnya kayak gimana. Ya haruslah kasih mereka kesempatan gitu ya, jam terbang juga. Ya, jangan terlalu nyaman lah di Haas. Dia ada, boleh dapat poinnya mah jangan terlalu nyaman di Haas. Jangan terlalu lama. Haas nggak akan berkembang kemana-mana. Buat Oli Berman kayak gitu kayak. Kalau truk yang lain nggak tahu sih. Oh ini mungkin terakhir ya soal Duhan. Kan sekolah Pinto tuh kayak katanya rumor terkuatnya bakalan ngegantiin Duhan. Jauh ini juga Duhan kan ya kalian tahu sendiri lah Duhan kayak gimana di Gitu-gitu mulu aja. 3 race sebelum-sebelumnya. Menurut mana gimana Bi? Apakah Colapinto game changing dari Alpine atau bakalan gimana? Itu sebenarnya kurang bisa diprediksi juga ya, soalnya kan Nicola Pinto juga musim kali ini kayak masih labil gitu, kayak belum stabil gimana cara dibawa mobilnya, cara ambil keputusannya. Jadi ya itu kayak masih 11-12 sama Duhan. Cuman ya setidaknya beri dia kesempatan juga gitulah daripada terus menerkan Duhan. Sedangkan Nicola Pinto yang masih ada potensi kan
dia juga kan sama tim Red Bull kemarin dilirik juga kan buat masuk ke Red Bull. Ya setidaknya bagus juga lah buat dia dicoba ngegantiin Duhan di Alpine. Coba dulu aja lah intinya. Mana gimana Bar? Mana Bar? Kalau menurut Aing sih kayaknya bakalan lebih baik kalau menurut Aing, tapi ya nggak banyak berubah juga. Sama aja kayak Red Bull kemarin. Tsunoda atau Lawson itu. Menurut gue bakalan kayak gitu. Emang mobil Alpine jelek sih. Soalnya Gasly juga kan emang pembalapnya lumayan bagus lah Gasly. Rookie-nya nggak bisa perform sama sekali kan. Jadi emang bukan kesalahan pembalapnya. Cuman seenggaknya kalau bisa ya jangan banyak nabrak gitu pembalapnya. Iya kasih. Iya, parah. Alpine kan Ya, kemarin tapi baru nabrak. Nikola Pinta juga kan banyak nabrak juga ya musim kemarin. Iya. Iya Jadi tuh. gimana berarti ya? Ini Belum Alpine bisa punya diprediksi. ini loh Bi, punya eh 3 driver cadangan kalau nggak salah. Buat cadangan doang itu teh tiganya. Iya nggak tahu tujuannya apa Flavio Briatore. Cuman dia punya 3 driver cadangan. Kayaknya emang Duhan nggak bisa gue cabut. Kalau Pinto nggak bisa cabut kayak gitu kayaknya. Konservatif banget orangnya. Padahal mobilnya yang jelek. Ya udah lah ya. Parah. Tapi Flavio Briatore track recordnya bagus sih. Cuman ya ada skandalnya juga. Mungkin udah kali ya Bara. Nggak ada yang bisa dibahas lagi mungkin. Udah. Udah Mungkin 42 menit juga. segitu yang bisa kita bahas ya. Emang gak banyak yang gak terjadi juga sih di race kemarin. Emang lumayan boring ya. Aku dibilang. Ya udah mungkin tutup Bar. Hmm. Ya. Oke, segitu dulu buat pembahasan di GP Jepang kali ini. Stay tune ya untuk GP selanjutnya di Bahrain ya. Oh Kita ya, bakal ada pembahasannya juga. mungkin nanti ada TikToknya kita Kita bikin. pamit. Oh ya, nanti jangan lupa di follow juga ya Ya. TikTok kita. Nggak akan Kita jauh beda akan lah namanya. Bacot balap juga. ya, akan debut di TikTok ya. Ya, gitu dulu dari kita. Kita pamit undur diri. And see you.